Halo, assalamualaikum sebelumnya. Kembali lagi bersama saya Andi Elektronik. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan sebuah video tutorial membuat dimmer arus DC dari 1,2 sampai 30 volt kalau nggak salah itu. Di sini kita menggunakan trafo merek Oki 3 ampere dengan display atau voltmeter yang digital 2-in-1. Ada voltmeter sama ampermeter, itu udah jadi satu. Sama kita menggunakan step down yang harus maksimalnya 40 DC itu. Pada kesempatan kali ini kita menggunakan box yang cukup lumayan besar, dilengkapi dengan 2 fuse arus 220 sama arus buat outputnya. Untuk langkah pertamanya kita harus memasang kabel AC-nya pada trafo, dan pada step ini saya menggunakan kabel colokan buntung yang langsung saya konekkan ke trafo untuk melihat apakah trafo itu berfungsi dengan baik atau enggak. Selanjutnya nanti kita cek tegangan outputnya dari trafo. Ini saya menggunakan trafo yang CT, tapi saya modifikasi dengan saya ambil dengan tegangan yang tunggal. Pastikan untuk saat mengecek arus trafo, perhatikan arus AC 220 volt apakah benar-benar sudah masuk ke trafo, dan jangan lupa cek bagian outputnya trafo. Untuk proses trafo ini diperlukan kehati-hatian, soalnya jika tidak rawan sekali untuk kesetrum. Untuk tegangan trafo dinyatakan sudah normal dan sudah bisa keluar, selanjutnya output trafo disambung ke penyearah dioda untuk suplai utama sama suplai voltmeter. Nah, suplai utama saya dapatkan di CT sama 12. Untuk suplai voltmeter saya pasang di CT 12, maaf, yang tadi itu saya pasang di CT 18. Jadinya kalau disearahkan itu 24 volt. Jika ingin besar lagi tinggal naikkan lagi voltnya. Nah, ini yang pertama, ini regulator buat kipas sama voltmeter yang kecil itu. Dan yang kedua ini yang saya pegang ini adalah step down.
Hubungan antara voltmeter dengan step down kita butuh ketelitian dan kehati-hatian karena disitulah proses yang paling vital. Kalau pada step down itu ada dua part. Yang pertama itu arus input yang berupa 5 sampai 40 volt. Yang part kedua itu arus output yang bisa diadjust atau diatur lewat potentiometer yang ada di modul. Saya dapatkan modul ini dengan harga kalau nggak salah kemarin itu 40.000 kalau nggak 35. Saat proses penyambungan pada voltmeter tersebut ada dua port juga. Yang pertama itu port dengan dua kabel, yaitu buat beban atau pengukuran. Yang kedua part isi 3 kabel dengan kabel kecil 3 warna hitam, merah sama kuning. Yang hitam sama merah itu kabel power, yang kuning itu kabel arus buat monitor beban. Sedangkan kabel hitam sama merah yang port 1 tadi, kabel besar merupakan kabel yang harus dilalui arus dari output modul step down. Nah, pada kali ini saya melakukan proses penyambungan antara arus output dan arus input. Saya konekkan pada capit buaya yang nantinya untuk tester. Pastikan jangan sampai ada hubung singkat di antara solderan, soalnya itu bisa membuat modul rusak. Tapi tenang saja, pada proses kali ini saya menggunakan pengaman, stop kontak pengaman yang istilahnya anti konslet, yang saya desain sendiri sedemikian rupa dengan hasil skema yang browsing dari Google. Ternyata sangat efektif untuk tester kayak gini, untuk menghindari terjadinya konslet, terjadinya kerusakan yang parah ataupun sebagainya. Intinya sangat berfungsi. Jangan lupa untuk mengecek voltmeternya apakah berfungsi dengan normal atau enggak, dan jangan lupa pada akhir perakitan itu lakukan kalibrasi antara voltmeter dengan multitester agar didapat hasil yang presisi. Soalnya voltmeter digital itu kalau belum disetting atau belum dikalibrasi itu pasti ada meleset atau selisihnya dengan multitester. Nah, pada gambar di atas itu saya menggunakan pengaman stop kontak buat anti jeglek, anti trip ataupun anti konslet. Itu saya cuma menggunakan bulam 5 watt. Cuma kelemahannya kalau kita menggunakan bulam pijar 5 watt itu dengan beban yang besar itu bulam sudah menyala. Tapi keuntungannya jika kita konslet pada rangkaian yang kecil-kecil itu bisa kelihatan dengan menyalanya bulam pijar. Itu kan ada 3 stop kontak. Yang atas itu stop kontak arus listrik paralel langsung. Dan sedangkan anti konslet saya tempatkan di stop kontak yang paling ujung yang saya tandain hitam pakai plester itu di rangkai seri dengan lampu dan paralel dengan stop kontak yang lain. Kalau soal MCB yang ada di atas itu saya cuma gunakan untuk saklar
atau pengaman aja. Pada kali ini adalah tahap akhir dari semuanya, dari rangkaian merakit, uji coba, dan tahap akhir adalah perapian kabel-kabel dan instalasi. Pastikan semua sambungan atau konektor sudah kencang tanpa adanya hubung singkat ataupun yang lainnya, dan pastikan kembali semua komponen dan modul terpasang dengan rapi dan kuat, jangan sampai lepas ataupun copot. Di sini saya menggunakan lem bakar dan lem Korea yang tentunya sangat kuat. Pada akhirnya sudah jadi, saya tutupkan dengan baut yang ada di belakang. Cukup sekian video yang bisa saya buat. Untuk kesempatan kali ini saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya kepada kalian, dan sampai jumpa untuk lain video. Jika ada kritik, saran, silahkan sampaikan di link komentar yang ada di bawah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. See you. Wassalamualaikum.